Selamat siang Pak Lis. Apakah Pak Lis mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Pak Ir. Ada apa Pak? Saya lihat sepertinya Pak Ir agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Maaf ya Pak Lis, saya mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Pak. Gini Pak Lis, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Pak Lis bisa membantu saya? Dengan senang hati Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atas masalah yang sedang saya hadapi Pak. Masalahnya apa Pak? Coba Pak Ir ceritakan. Apa yang sedang Pak Ir rasakan? Mungkin saya bisa bantu. Pak Lis ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Kok bisa gitu Pak? Lalu apa yang membuat Pak Ir mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sebenarnya sih masalahnya tidak serius. Tidak seriusnya bagaimana Pak? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya. Proses mengajar yang bagaimana Pak? Apakah Pak Ir tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Sampai dikritikkah Pak? Kalau boleh tahu? Beliau seperti keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak Ir dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan, dari video pembelajaran, ataupun dari sumber-sumber yang lain. Yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Pak Ir dulu. Selama ini, apa yang Pak Ir lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Mengapa Pak Ir tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa, dan siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Pak Ir mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama, karakter siswa kita kan berbeda-beda Pak, dan belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga ya Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke arah sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah itulah Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Pak, supaya Pak Ir menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya. Setelah Pak Ir bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi terbengkelai. Lalu, apa yang membuat Pak Ir merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Pak Ir merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu.
karena Pak Ir tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Pak Ir, memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah kita. Iya Pak, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya? Kalau menurut saya, untuk masalah ini Pak Ir bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif, sehingga menambah semangat Pak Ir dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Pak. Dari apa yang sudah Pak Ir sampaikan, apa rencana ke depan Pak Ir? Ya, saya berniat menemui beliau dan membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu, apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu, bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Ir selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Langkah yang Pak Ir ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu, Pak. Syukurlah sekarang saya merasa lega, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan hal ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, agak khawatir takutnya salah langkah. Syukurlah Pak kalau sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Pak Ir rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Ir lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Lalu, dukungan apa yang dibutuhkan Pak Ir untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran, jadi kami bisa bersama-sama saling mengingatkan. Itu ide yang bagus sekali Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Pak Ir dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih Pak Lis untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan baik untuk siswa kita. Amin, sama-sama Pak. Maaf Pak, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan tugas. Saya pamit ke ruangan dulu ya Pak. Iya Pak, silakan. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, apa kabar? Baik Pak. Syukurlah hari ini kita akan ngobrol. Mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Kamu tidak apa-apa? Iya Pak, tidak apa-apa. Nah, boleh Bapak bertanya, akhir-akhir ini Bapak perhatikan kamu terlihat murung dan kurang bersemangat. Ada apa ya? Saya memang perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Pak, sudah bersedia membantu. Jadi apa nih yang bisa Bapak bantu? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya. Terus apa lagi? Saya itu masih bingung Pak, mengapa saya begini. Saya ingin tahu penyebabnya Pak.
Coba ceritakan pada Bapak apa yang kamu rasakan saat ini. Saya merasa kalau saya tidak nyaman pada salah satu mata pelajaran. Mengapa? Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Begini, Pak, akhir-akhir ini saya kurang fokus belajar dan merasa tidak nyaman. Setelah saya berpikir, kenapa ya guru bahasa Inggris selalu menyindir saya di dalam kelas? Menyindir? Coba kamu ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami sekarang. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Iya, Pak, soalnya kalau di dalam kelas, Bapak itu bilang pada teman saya sambil melirik ke arah saya. Bapak itu bilang kalau les bahasa Inggris itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita dalam keterampilan berbahasa Inggris. Jadi, kalau saya tidak ikut les, saya akan lambat dalam memahami materi. Lalu bagaimana menurut kamu? Benar juga apa yang dikatakan Bapak itu. Kalau les bahasa Inggris itu sangat penting. Terus, kenapa kamu tidak ikut les privat? Tidak bisa, Pak, karena waktu lesnya berbarengan dengan latihan bulu tangkis. Sehingga dalam pelajaran bahasa Inggris nilai saya jelek. Mungkin Bapak itu tidak suka sama saya karena hal itu. Oh, jadi menurut kamu pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa? Saya ingin mendapat solusi yang tepat agar tidak disindir lagi dan mendapat nilai yang bagus. Kalau seperti itu, apa yang menjadi hambatanmu? Kebetulan les diadakan sore hari. Sedangkan waktu sore saya harus latihan bulu tangkis untuk persiapan lomba. Dan orang tua saya juga bilang tidak boleh meninggalkan latihan bulu tangkis itu karena sangat penting. Lalu bagaimana pendapatmu? Apakah prioritas utamamu dalam hal ini les bahasa Inggris atau latihan bulu tangkis? Keduanya penting, Pak, tapi saya belum bisa membagi waktu di saat jadwalnya berbenturan seperti itu. Kalau seperti itu, bagaimana cara kamu mengatasi masalah tersebut? Saya akan menemui guru bahasa Inggris, mencoba membicarakan hal ini dengan guru bahasa Inggris. Kalau bisa, saya mendapat link video atau catatan materi bahasa Inggris supaya bisa saya pelajari secara daring di rumah. Dan saya akan meminta dibuatkan jadwal les di hari Sabtu. Soalnya kalau Sabtu saya tidak latihan bulu tangkis. Apa kamu bisa belajar secara daring tanpa mengganggu jadwal latihan bulu tangkis? Bisa, Pak. Saya bisa pakai laptop ataupun HP untuk belajar. Itu bagus, nak. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah membicarakan semuanya ini dengan Bapak? Iya, Pak. Saya akan segera menemui guru tersebut untuk membicarakan dan berusaha mengatur waktu untuk mengikuti les itu secara daring maupun luring di hari Sabtu. Bagus sekali, nak. Memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi yang kamu hadapi memang cukup sulit karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan. Tetapi, jika kamu mampu memanajemen waktu dengan baik dan mau menggunakan masalahmu dengan guru tersebut, maka guru tersebut akan memahami dan akan berusaha membuatkan catatan untuk kamu pelajari secara daring dan membuat jadwal di hari Sabtu supaya kamu bisa ikut les tersebut. Iya, Pak. Terima kasih atas bimbingannya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Iya, nak. Kamu anak yang hebat, kamu pasti bisa. Semangat ya. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi.